Perwira polisi tidak mencegah atau melakukan pembiaran terhadap tindak penganiayaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Priska. Pak Wahyu, bagaimana Anda melihat kasus ini? Polisi, sang ayah ini membiarkan tindak penganiayaan yang dilakukan anaknya sampai akhirnya terbuka ke publik. Iya, ini terus terang kami prihatin ya. Prihatin karena, kasus ini menunjukkan bahwa, reformasi kultural itu memang belum berjalan dengan apa, bukan algoritma ultima tapi jalan di tempat. Karena begini, sebagai anggota Polri itu dia sudah diatur oleh banyak aturan, salah satunya kode etik, di mana dia harus punya sikap-sikap melindungi, mengayomi, melayani. Sikap mengayomi dan melindungi itu juga diatur dalam kode etik profesi di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Artinya yang bersangkutan AKBP Akinuddin Hasibuan ini tidak menjiwai, posisinya sebagai polisi. Saya kira ini berbahaya kalau orang-orang seperti ini, nanti ada lagi di Polri karena, posisi Polri ini kan memang Polri bukan polisi bukan dewa atau malaikat ya, Ya. tetapi kan dia dibatasi oleh norma-norma yang yaitu konsekuensinya sebagai polisi dan itu harus menjadi doktrin, menjadi ideologi, semua anggota polisi saya kira, ya, Sejauh ini kan AKBP Akhirudin Hasibuan ini ditempatkan khusus, dipatsuskan di Divpropam Polda Sumut. Sebenarnya sanksi apa yang pantas kalau Anda melihat? Karena ini sudah masuk ranah pidana penganiayaan, membiarkan penganiayaan yang dilakukan eee, anaknya. ya tentu nanti, akan ada penindakan lebih lanjut ya. Kalau yang terjadi pada anaknya Aditya Hasibuan sudah jelas tersangka kasus penganiayaan ya, Ya, pasal 350 KUHP. Tapi untuk yang, bapaknya ya, AKBP Akhirudin ya. Hasibuan, sejauh ini, informasi yang saya peroleh, baru pada pelanggaran kode etik. Nah, saya kira nanti tentu akan ada pendalaman dari internal Polda Sumatera Utara. Saat ini kan yang bersangkutan sudah ditahan di tahanan provos ya, kalau dalam bahasa hukum di Polri adalah di tempat khusus selama Ya. 30 hari. Dan tentu, salah satu tujuannya agar pemeriksaan bisa intensif. Nah, di sana nanti akan ditemukan hal lain termasuk nanti ketika pemeriksaan terhadap anaknya. Karena pembiaran kan itu juga, termasuk pidana. Nah, Ya. tentu nanti ada sanksi-sanksi sendiri yang saya kira akan dibahas lebih detail ya, tetapi saya melihat, selain, pelanggaran kode etik, pasti nanti harus ada pelanggaran pidana setidaknya, tindak pidana pembiaran, Hmm. terjadinya tindakan kriminal yaitu penganiayaan, ya. Pak Wahyu tadi menyebut soal reformasi kultural. Selagi kasus ini didalami oleh polisi, tapi yang jadi pertanyaan kan sudah lama ini terjadinya, baru diproses akhir-akhir ini. Apakah karena faktor anak polisi ini kan jadi kecurigaan publik sehingga diulur-ulur gitu penyelesaian kasus ini, Pak Wahyu. Dan bicara soal reformasi kultural artinya di poin ini juga. Ya. Ya, saya tadi mencoba mendalami kasus ini. Memang laporan pertama oleh Ken Admiral korban ini tanggal 22 Desember 2022. Ya, Kemudian, 1 hari berikutnya itu justru, Aditya Hasibuan melaporkan balik, lalu diproses dan pada tanggal 27 Februari naik ke tahap penyidikan, ya, artinya sudah proses penyidikan. Nah, kalau saya perhatikan tanggal 9 Maret itu ada komplain dari pihak korban hmm, kepada, Sumut yaitu Dumas ya, ya, pengaduan masyarakat. Nah, ini menunjukkan memang ada persoalan di internal Polri ketika yang ditangani itu internal, kelihatannya ada masalah-masalah yang sering disebut sebagai masalah-masalah psikoorganisasi atau psikohierarkis atau apapun namanya, tetapi inilah yang mengganggu kinerja Polri yang menjadi hmm, sorotan masyarakat. ya, Sehingga kemudian diambil alih oleh Polda karena pada tanggal 20 Maret itu dalam catatan saya ada gelar perkara khusus, ya, sehingga akhirnya 2 berkas itu ditarik ke Polda Sumut. Artinya ya, di level Poltabes ini kelihatannya ada masalah soal psikologis, hmm, organisasi ini. Nah, ya. saya setuju ini bagian dari problem, reformasi kultural yang harus diperbaiki. Hmm. Harusnya tidak harus ada seperti ini harusnya, ya. Oke, terakhir penegasan berarti ini harus dibuka kasusnya secara terang benderang, secara transparan, baik itu penyelesaian kasus terhadap anaknya maupun ayahnya, begitu?
Ya, karena pembiaran ini kalau tidak nanti ditangani secara serius, nanti akan terulang lagi. Jadi saya kira selain efek jera, juga harus ada literasi atau edukasi kepada publik melalui keterbukaan, transparansi, dan polisi harus berani memang kalau memang nggak benar ya harus bilang nggak benar. Ya, Itu saya kira yang harus ditegakkan ya. karena hukum tidak boleh tebang pilih dan Oh penyelesaian iya, kasus pasti ini ya, ya, harus ya. transparan. Terima kasih Pak Wahyu Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.